Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa bertolak ilmi di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlanjutkan kajian tafsir kita masih membahas surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ini secara tertib Al-Quran masuk pada tertib ke 100 dengan jumlah ayat 11, jumlah kalimat 40 dan jumlah huruf 164, dan disebut dengan surah Makkiyah, ada juga yang mengatakan Madaniyah. Asbab nuzul daripada surah Al-Adiyat ini, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat namanya Mungdhir ibn Amr al-Ansari. Mungdhir ibn Amr al-Ansari, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dengan sedikit pasukan khusus. Pasukan khusus di zaman Rasul disebut Sariyah namanya. Artinya Rasul mengutus pasukan, Rasul tidak ikut serta dalam pasukan itu untuk menyerbu satu daerah di daerah Kinanah. Ketika Nabi SAW mengutus pasukan ini, tiba-tiba hilang kontak. Maklum di zaman itu bukan tidak ada sinyal, memang HP-nya pun tidak ada. Jadi kan susah komunikasi di zaman itu. Jadi kalau ngirim pasukan itu kabar seperti apa tidak tahu. Orang-orang munafik hendak menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat berita hoax bahwa seluruh pasukan Al-Mungdhir ibn Amr al-Ansari semua terbunuh dan kuda-kudanya semua diambil sebagai ghanimah musuh. Tentu kabar yang menyebar di kalangan para sahabat Rasul ketika itu menyedihkan sebagian para sahabat, terutama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin pasukan semua mati dan kuda-kudanya dirampas oleh musuh dan tidak ada kabar berita kepada Rasul. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, bahwa berita tentang terbunuhnya semua pasukan itu hanyalah berita hoax. Tidak benar. Itu berita yang dilancarkan orang-orang munafik untuk melemahkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Adiyah ini menceritakan bagaimana kondisi para sahabat ketika di waktu subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihabarkan oleh malaikat Jibril yang ditugaskan Allah untuk menurunkan wahyu, menceritakan bagaimana kondisi para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal adiyati dhabha.
fal muriyati qadha fal mughirati subha fa athar nabihi nak'an fawasat nabihi jam'a. Wal adiyati, al adiyat itu artinya kuda yang sedang lari kencang, kuda yang sedang terengah-engah, karena dhabha itu adalah suara kuda yang sedang berlari. Suara kuda itu kan macam-macam. Ada kuda yang lagi santai kemudian bersuara, ada yang lagi berjalan tetapi tidak berlari juga suaranya lain. Lah kalau dia sedang lari kemudian bersuara, itu dalam bahasa Arab disebut dhabha. Wal adiyati dhabha. Al adiyat artinya kuda-kuda perang yang sedang berlari kencang, dhabha sambil mengeluarkan suara. Menggambarkan bahwa para sahabat Nabi SAW yang menunggang kuda itu sedang dalam posisi kecepatan tinggi. Mereka sedang memacu. Kemudian Allah mengatakan fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Muriyah itu artinya mengeluarkan percikan api. Karena kuda-kuda perang biasanya kan diberikan sepatu di kaki-kakinya itu. Dan apabila kuda itu lari kencang, maka sepatu kuda yang dari besi itu apabila terbentur dengan batu pasti akan mengeluarkan percikan api. Maknanya bahwa mereka dalam kondisi masih gelap. Karena kalau siang hari tidak nampakkan percikannya, karena matahari mungkin terlampau terang cahayanya. Tapi kalau di malam hari nampak percikannya. Di sini mengetahui bahwa mereka sedang berlari kencang-kencangnya qadha dan menghempaskan kaki-kakinya sehingga memercikan api dari kaki kuda itu. Fal mughirati subha. Dan mereka sedang menyerang secara tiba-tiba di waktu subuh. Dan kebiasaan para sahabat Rasul yang diajarkan Nabi SAW, apabila menyerang sebuah kaum, pasti mereka menunggu waktu subuh. Rasul tidak pernah menyerang musuh itu pagi hari, siang hari, sore hari, apalagi malam hari, tidak. Rasul itu kalau menyerang, bukan diserang ya, menyerang, pasti menunggu waktu subuh. Apabila di sebuah tempat yang akan diserang itu terdengar suara adzan, maka Nabi SAW akan berhenti, menunjukkan daerah itu daerah kaum muslimin. Tapi kalau didengar tidak juga terdengar suara adzan, maka Rasul langsung menggempurnya, sahabat langsung menggempurnya. Pertanyaannya, kenapa mesti di waktu subuh? Kenapa ini pilihan waktu yang selalu dipilih Rasul dan para sahabatnya? Karena Nabi SAW bersabda, nusirtu bis sabah wa uhlikatil adu biddabur. Kami ditolong dengan angin sabah, kata Rasul, sementara kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Maka dari sini ada faedah bahwa waktu pagi itu adalah waktu berkah. Siapapun yang perang di waktu pagi, maka mereka akan dimenangkan, karena waktu itu adalah waktu berkah. Makanya kalau kita cerita kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang sering saya ceritakan ketika membebaskan Tustar yang pengepungannya cukup lama itu hampir setahun setengah. Tapi ketika benteng Tustar itu roboh, kaum muslimin pasti waktu azan subuh. Mereka tidak sempat sholat karena kesempatan emas. Kapan lagi benteng itu sudah ditunggu setahun setengah tidak roboh-roboh, sekali roboh di waktu subuh pula. Maka sahabat langsung masuk ke dalam kota Tustar dan hanya hitungan jam kota Tustar ditaklukkan kaum muslimin. Itu di zaman Anas bin Malik radhiyallahu an ketika pembebasan Persia dan takluk di tangan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Artinya bahwa waktu subuh itu adalah waktu berkah.
Makanya kenapa Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Maksud pagi hari di sini artinya waktu subuh sampai terbit matahari. Itulah waktu berkah. Makanya ketika para sahabat berperang di waktu berkah, maka Allah tolong dengan angin, Allah kirim tentara-tentara dari kalangan para malaikat, sehingga peperangan itu selalu dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan fal mughirati subha. Mereka menyerang di waktu subuh. Fa atharna bihi naq'a. Yang namanya perang berkecamuk, tentu banyak debu yang akan bertebaran. Karena memang posisi di sana kan padang pasir. Jadi kalau perang itu, apalagi semua memacu kuda, tentu sepakan kaki kuda kepada padang pasir itu akan membuat debu-debu berterbangan. Makanya Allah mengatakan fa'atharna bihi naq'a. Kemudian Allah mengatakan fawasatna bihi jam'a. Dan kuda-kuda yang menyerang ke tengah-tengah pasukan. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut dengan kata-kata fa, wal adiyati dhabha, kemudian fa, al muriyati qadha, fa, gitu lagi ya, al mughirati subha, fa, asar nabihi naq'a, fa, wasat nabihi jama. Apa fungsinya fa di sini? Ulama menyebutkan bahwa fa di sini artinya faun fujaah. Fa'un fujah itu artinya kalau seandainya dakhala Muhammadun fa'amrun, Muhammad masuk maka Amr langsung juga masuk gitu. Jadi tidak ada jeda lagi. Masuknya Muhammad dengan Amr itu tidak ada jeda, langsung. Itu namanya fa' fujaah dalam bahasa Arab. Artinya bahwa di sini tartib wal adiyati dhabha sampai kepada fawasat nabihi jam'a, ini terus-terusan seperti itu. Kudanya lari kencang, terengah-engah, kemudian memercikan kaki, dan mereka sedang bertempur, kemudian debu sampai ke atas, dan mereka sedang di tengah pasukan. Jadi di sini Jibril ingin memberitahu bahwa kabar orang-orang munafik itu hoax, tidak benar. Mereka sedang bertempur. Itu loh maksudnya. Jadi ini asbab nuzul daripada surah Al-Adiyah. Orang-orang munafik hendak menakut-nakuti kaum muslimin dan melemahkan kaum muslimin dengan membuat berita palsu bahwa mereka sedang dibunuh, kudanya dirampas, padahal sebaliknya mereka sedang bertempur mati-matian. Dengan gambaran daripada surah Al-Adiyat ini. Itu dari segi asbab nuzul. Baik, kita akan masuk pada tafsirnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal adiyati dhabha. Banyak penafsiran para ulama ketika membahas masalah wal adiyati dhabha. Ada yang mengatakan wal adiyati dhabha ini bukan kuda tetapi unta. Dan di sini bukan gambaran perang tetapi gambaran orang yang sedang ibadah haji menunggang unta. Ini satu penafsiran. Ada yang mengatakan juga al-adiyati dhabha itu artinya angin yang mengeluarkan suara. Ada juga yang mengatakan bahwa setiap alat perang yang mengeluarkan suara itu disebut wal adiyati dhabha. Berarti masuk ke tank, masuk ke pesawat, masuk ke pistol, macam-macam lah. Pokoknya alat-alat perang yang mengeluarkan suara itu disebut wal adiyati dhabha. Tetapi pendapat yang masyhur dari kalangan ulama cuma dua, unta dan kuda, dan yang kuat adalah bicara tentang kuda di sini. Karena sesuai dengan sifat-sifatnya. Wal adiyati dhabha. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Karena kuda itu berbeda dengan binatang-binatang yang lainnya. Jadi Allah menciptakan kuda itu memang diperuntukkan untuk perang. Karena tidak ada binatang segesit kuda. Segesit kuda. Yang kedua, kuda ini disesuaikan penunggangnya. Kalau penunggangnya berani, kudanya lebih berani.
Kalau penunggangnya pengecut, kudanya lebih pengecut, gitu maksudnya. Jadi dia disesuaikan dengan penunggangnya, dan tidak ada hewan seperti kuda. Jadi kalau seandainya penunggangnya penakut, kudanya lari. Tapi kalau seandainya penunggangnya memang luar biasa berani, makin berani dia. Wah, itulah kuda. Ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kuda itu memang binatang khusus untuk perang. Gesitnya luar biasa, dia bisa menyamping kanan, menyamping kiri, mundur maju. Itu kuda itu lihai sekali. Ya. Dan itu tidak ada pada binatang selain kuda. Apalagi unta, anda bisa lah. Goyang ke kiri, roboh lah dia ke kiri kan. Gitu ya. Jadi memang Allah bersumpah dengan kuda karena memang kuda ini satu binatang yang Allah persiapkan untuk tunggangan perang. Yang kedua, ubun-ubun kuda itu ada kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa di ubun-ubun kuda itu ada kebaikan sampai kiamat. Karena tadi diperuntukkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang di zaman Rasul, di zaman dulu itu berperang dan dia memiliki kuda, itu sudah luar biasa. Dia menang selangkah dibandingkan musuh. Karena perang di atas kuda berbeda dengan perang tanpa kuda. Dia bisa membunuh banyak orang. Kalau orang perang bawa pedang gak kuda, yang dihadapi kuda, dengan kudanya aja ketarjang mati dia. Kan itu ya. Artinya bahwa ada kelebihan. Makanya kenapa kuda itu dibagikan kepadanya dua per tiga bagian ghanimah. Jadi kalau seandainya saya tentara pakai kuda, kemudian saya diberikan ghanimah satu, maka yang satu ini dibagi tiga. Sepertiganya untuk penunggangnya, 2/3 untuk kudanya. Gitu ya. Tapi kalau naik unta, 1/3 untuk unta, 2/3 untuk penunggangnya. Tapi kalau kuda, 2/3 untuk kudanya. Ghanimahnya itu. Karena bagaimanapun butuh perawatan kan. Butuh perawatan. Jangan kuda perang, kambing Garut yang untuk diadu itu minumannya keratindeng. Jangan salah. Kalah tuh. Susu keratindeng, telur setengah matang. La haula wala quwata illa billah. Itu untuk diadu tuh. Yang ngeri itu kan. Apalagi kuda perang, ya tentu juga harus yang banyak proteinnya lah supaya sehat kan. Makanya 2/3 bagian ghanimah itu diberikan kepada kuda, justru penunggangnya 1/3 saja. Ya. Begitu aturan Islam. Kuda sendiri dapat bagian gitu ya, karena dia juga ikut serta dalam memenangkan peperangan. Makanya kenapa kuda itu luar biasa dalam Islam itu. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sebelum ditundukkan angin suka dengan kuda. Karena Sulaiman kan suka perang gitu ya. Menaklukkan negeri-negeri, membebaskan negeri-negeri, dimasukkan ke negeri Islam. Jadi ketika Sulaiman alaihi salatu wassalam suatu sore, dia pun memperhatikan kuda-kuda perangnya. Ya namanya orang hobi ya pasti dia lus ya kan. Ditengokin, dibersihin. Namanya orang hobi, kayak orang suka apa ya, hobi burung gitu kan. Mesti pagi-pagi dia belum mandi sudah dimandikan tuh burung. Dibersihkan kotorannya, kadang-kadang macam-macam lah kan itu. Atau orang suka ngadu ayam. Ayam itu luar biasa. Bagi dia itu kayak emas gitu ya. Dilus-elus, jangan pincang sedikit aja diurutkan. Artinya bahwa Nabi Sulaiman itu saking sukanya dengan kuda, terlalaikanlah dia sholat sore. Akhirnya ketika kemudian dia ingat bahwa waktunya sholat, tetapi kemudian habis waktunya gara-gara ngopeni kuda dia. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala menegur Sulaiman. Maka Sulaiman pun kemudian keesokan harinya menyembelih semua kudanya gara-gara melalaikan sholat. Padahal kuda itu harganya mahal, dan itu kuda peliharaannya, dan itu kuda yang disenangi Sulaiman. Tapi ketika melalaikan sholat, semua dipotong sama Sulaiman. Kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada fuqara wal masakin. Sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik berupa angin tunduk kepada Sulaiman. Jadi kalau Sulaiman mau kemana saja, tinggal naik angin saja melesat. Lebih cepat mana naik kuda apa naik angin gitu ya? Ya naik angin lah. Dari sini ada kaedah
yang disebutkan oleh Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Dari kisah Sulaiman ini ada kaidah, dan ini harus diyakini. Ketika seseorang bekerja di sebuah bank konvensional, tahu dia riba, yakin ini riba 100%. Kalau saya teruskan bekerja, saya makan haram, makan riba. Akhirnya dia berazam, saya lebih tidak bekerja di tempat riba, keluar dia. Kalau keyakinannya lillahi ta'ala, pasti Allah akan ganti pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Kalau yakin orang itu ketika meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti sesuatu itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kembali, bagaimana kuda itu di zaman itu dijadikan untuk kendaraan jihad. Makanya karena mulianya kuda, di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah wal adiyati dhabha, dan kuda-kuda perang yang melesat dengan kencang dan mengeluarkan suara terengah-engah karena kencangnya. Kemudian Allah mengatakan fal muriyati fal mughirati subha fa asarna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'a. Ini semua sifat-sifat kuda perang. Sifat-sifat kuda perang mengeluarkan percikan dari kakinya, gitu ya. Kemudian juga menghambur-hamburkan debu yang disepaknya sehingga berterbangan ke langit, dan bisa menembus lawan sehingga sampai di tengah-tengah musuh. Jadi ini semua sifat-sifat kuda perang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sifat-sifat kuda perang untuk apa? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana, sesungguhnya manusia itu li rabbih lakanud, sungguh terhadap Rabbnya lakanud. Apa makna kanud? Ada yang mengatakan kanud itu artinya al-asi, bahwa manusia itu suka maksiat. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud kanud itu artinya juhud, mengingkari nikmat. Dan ini yang rajih, bahwa di sini kanud artinya mengingkari nikmat. Kan ada orang yang ditanya, gimana kondisimu? Setiap ditanya dia bilang susah aja, nggak pernah senang. Ada kan orang kalau ditanya cerita dia itu kayaknya semua musibah, nggak ada nikmat-nikmatnya. Datang lagi minggu depan, gimana kondisinya? Susah. Datang lagi, susah lagi. Jadi setiap ketemu itu saja, nggak pernah cerita senang itu. Padahal Allah mengatakan apa? Fa bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau mendapatkan nikmat Allah, fahadits, katakan dengan ucapan alhamdulillah. Jangan kemudian diceritakan susahnya saja, senangnya tidak pernah diceritakan. Makanya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, Nabi Ayub ketika dia sakit 18 tahun lamanya, dihabiskan kekayaannya, diwafatkan semua putranya, diberikan penyakit yang tidak diberikan kepada kaumnya, dan Ayub pun harus menyingkir dari kaum sehingga hidup sendirian di tengah padang pasir. Ketika itu istrinya meminta kepada Ayub untuk berdoa agar disembuhkan penyakitnya. Ayub, kau kan seorang nabi, berdoalah kepada Allah, katanya kan. Karena kalau engkau berdoa, saya stajibulah, pasti Allah akan kabulkan doamu. Kau nabi masalahnya. Tapi lihat Ayub memberikan pelajaran kepadanya dengan mengatakan, wahai istriku, saya tanya, berapa tahun Allah berikan nikmat kepada kita? Berapa tahun? Kata istrinya 70 tahun. Sekarang kita diuji berapa tahun? 18 tahun. Kata Ayub, kalau seandainya ujian ini sama dengan Allah memberikan nikmat selama 70 tahun, itu belum seberapa. Masa nikmatnya 70 tahun, susahnya 18 tahun kita mengeluh? Dan itu maksudnya ya. Seandainya pun seimbang susah senangnya, ini belum apa-apa. Ya. Artinya Ayub memberikan pelajaran, jangan seseorang itu suka kanud. Sedikit-sedikit cerita susahnya, tidak pernah cerita senangnya. Padahal itu sebelumnya sudah dikasih kesenangan, harusnya alhamdulillah, dulu saya pernah senang. Ya sekarang lagi diuji, kan enak bahasa gini. Coba kayak dulu. Susah sekarang ini. Corona disalahkan, gara-gara corona katanya. Semua disalah-salahkan nih. Sampai presiden disalahkan, gara-gara Pak Jokowi katanya. Semua jadi salah hidup ini. Ya. Jadi ikhwatu fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla, kanud ini sifat manusia.
Innal insana li rabbih lakanud. Dan itu disaksikan oleh dirinya gitu ya. Disaksikan, maksudnya dia juga tahu bahwa sebenarnya dia sedang melakukan kanud, artinya sedang juhud kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla, sadar ataupun tidak sadar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kenapa orang itu bisa juhud ataupun kanud, dan itu disaksikan oleh dirinya. Maka Allah mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia tahu dirinya itu sedang kanud. Kenapa alasannya? Karena seseorang itu lihubbil khairi lasyadid, artinya karena terlampau cinta harta yang berlebihan. Ketika harta itu tidak ada, ngeluh dia akhirnya. Orang kalau berlebihan mencintai harta, ketika hartanya hilang, stres orang itu. Makanya kenapa butuhnya seseorang kepada dua sifat zuhud dan qanaah itu, supaya apabila Allah berikan ujian dengan menghilangnya harta kita, tidak mempengaruhi hati kita, gitu maksudnya. Karena kita letakkan harta di tangan dan tidak diberikan ruang dalam hati. Sebab kalau kita letakkan harta di hati itu, ikhwan, jangankan ratusan juta miliaran yang hilang, dompet jatuh saja kayak kiamat rasanya. Waduh, dompet di mana gitu kan. Berapa isinya? 100.000, udah kayak kiamat. Padahal cuma 100.000. Bukan 100.000-nya Ustaz, ATM ada di situ. Ya. Intinya bahwa itu karena meletakkan dunia dalam hati, sehingga kepikiran kalau hilang itu. Coba kalau diletakkan di tangan, ya. Ketika hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua datang dari Allah. Kalau Allah mau ngambil, ya silahkan, itu punya Allah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ini kan penyakit manusia. Penyakit manusia itu hubbu dunia. Kemudian Allah sebutkan bagaimana cara obatnya. Allah mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ini obatnya. Tidakkah dia mengetahui apabila dia dibangkitkan dalam kuburan? Dari sini obat seseorang supaya tidak terlampau cinta dunia, ziarah kubur. Engkau akan dibangkitkan di situ. Ziarah kubur. Karena orang yang mengingat kematian, maka hatinya akan lembut. Ketika hatinya akan lembut, maka dia akan mengingat kematian. Ketika dia ingat kematian, maka dia akan membenci dunianya. Kan itu. Sebaliknya, kalau dia lupa kematian, keras hatinya. Ketika keras hatinya, maka dia lupa dia akan mati. Ketika dia lupa akan mati, seolah-olah dunia segala-galanya. Nah, ini yang bahaya di sini. Makanya di sini ada sifat penyakit, ada juga obatnya. Ketika Allah mengatakan innal insana li rabbih, ketika Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, maka Allah berikan obatnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah kau lihat, mengetahui apabila manusia dibangkitkan dalam kuburannya, wa hussila ma fis sudur, dan disingkap semua isi hatinya. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu la khabir, maha mengetahui. Di sini ada faedah besar, ikhwan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui, bukan pada hari kiamat saja. Di dunia saja Allah itulah khabir, mengetahui kita. Kita sedang maksiat, kita tidak sedang maksiat, kita sedang ibadah, kita tidak sedang ibadah, semua Allah tahu. Tetapi walaupun demikian, Allah itu punya sifat sitir. Allah tahu kita sedang maksiat, tapi Allah tutupi maksiat kita. Allah tahu kita sedang berbuat dosa, tetapi Allah akhirkan azabnya, diberikan kesempatan tobat atau tidak. Coba bayangkan, ikhwan, kalau seandainya Allah maha tahu kita sedang maksiat, kemudian Allah singkap maksiat kita, siapa di antara kita yang tidak malu, ikhwan? Masing-masing kita ini punya aib. Imam Ahmad mengatakan suatu ketika dia masuk ke pasar, semua murid-muridnya datang dan mengatakan, ya Imam, biar saya bawalah kresek ini. Yang satunya mengatakan, yang kresek ini saya bawalah. Kata Imam, ngapain kalian sibuk-sibuk menolongku? Apa karena saya ini seorang imam? Demi Allah, kata Imam Ahmad,
Kalau Allah singkap aibku yang kalian tidak tahu, tentu kalian meletakkan pasir di atas kepalaku. Artinya bahwa semua manusia itu punya aib. Tetapi karena hikmah dari Allah, Allah tutup aib kita. Ya. Allah tutup aib kita supaya ada kesempatan memperbaiki diri, itu maksudnya. Makanya di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, zaman Nabi Musa terjadi paceklik hebat. Dah turun hujan. Sama sekali. Akhirnya kemudian Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diturunkan hujan. Maka Allah mengarahkan kepada Musa untuk membawa Bani Israel ke tengah lapangan. Maksudnya melaksanakan istisqa. Mungkin di Islam itu salat istisqa gitu ya. Maka Musa pun mengajak Bani Israel untuk mengangkat kedua tangan mereka, berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada mereka. Tetapi awan tidak kunjung menghitam, makin cerah. Padahal yang istisqa Nabi Musa, yang memimpin istisqa Nabi Musa kalimullah, Nabi yang berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi makin lama istisqa enggak ada tanda-tanda hujan. Jadi Musa alaihi salatu wassalam kemudian datang kepada Allah berdialog, ya Rabb, kami sudah meminta hujan, bukankah kami sesuai arahan? Harusnya kau sudah gelapkan langit dan kau hujani kami. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, kenapa aku tahan hujanku? Karena di antara sekian banyak Bani Israel ada orang yang bermaksiat selama 40 tahun tidak bertobat. Kalau engkau ingin dihujani, keluarkan orang itu. Keluarkan orang itu dalam jamaah. Maka Musa pun mengatakan, siapa dia? Akan kupanggil namanya. Kata Allah, tidak. Allah tetap menyembunyikan aibnya. Kau teriak saja. Siapa yang 40 tahun bermaksiat dan tidak tobat, keluar dari sini. Maka Musa pun berteriak-teriak ya di tengah-tengah Bani Israel. Man minkum man asallaha arba'ina sanatan fakhruj. Siapa di antara kalian yang bermaksiat 40 tahun, tolong keluar dari sini, katanya. Kadang nggak disebut namanya, ya satu dengan yang lainnya pelirak-pelirok lah. Jangan kamu, kan namanya siapa tidak tahu. Musa umum gitu kan. Ya. Siapa di antara kalian yang bermaksiat 40 tahun, keluar dari sini, katanya. Gara kalian hujan tak turun, katanya. Subhanallah ikhwan. Dari sekian ribu Bani Israel, rupanya ada yang merasa. Ada yang merasa bahwa dialah yang bermaksiat 40 tahun itu. Kemudian dia tutup wajahnya dengan serbannya, dia tundukkan pandangannya, serai dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, demi Allah, selama 40 tahun aku bermaksiat, kau tutup aibku. Kau tutup aibku. Apakah setelah selama ini 40 tahun kau akan singkap aibku di hadapan semua Bani Israel? Kalau begitu aku bertobat ya Rabb. Aku bertobat ya Rabb. Ketika dia mengatakan tubtu ilaika, aku bertobat ya Rabb kepadamu, tiba-tiba langit gelap. Kemudian hujan. Jadi Musa heran lah. Dia bertanya lagi, ya Rabb, kenapa kau hujan? Ya, orang itu belum keluar. Tadi kan suruh keluar. Kenapa kau hujan? Ya, orang itu belum keluar, katanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, ya Musa, karena orang itu sudah bertobat. Kemudian Musa mengatakan, ya Rabb, tolong, yang mana satu orangnya? Tunjuk kepada saya, siapa namanya? Maka Allah mengatakan, ya Musa, aku tutupi aibnya selama 40 tahun sementara dia di atas maksiat. Sekarang dia sudah bertobat, apakah aku harus bongkar ke aibnya, katanya. Dia saja belum bertobat 40 tahun, ku tutup aibnya. Sekarang dia sudah bertobat, masa aku bongkar aibnya, gitu loh bahasanya. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa Allah itu khabir, mengetahui, tetapi keadilannya Allah subhanahu wa ta'ala tetap menutup maksiat kita. Dan lebih hebatnya lagi, Allah sudah tahu bahwa ada hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi Allah tidak segerakan azabnya. Allah ulur-ulur tuh, diberikan kesempatan. Ya. Tobat atau tidak? Tobat atau tidak? Anda bisa bayangkan, kalau setiap perbuatan dosa, kes langsung hukumannya di bumi, nggak ada orang yang mau hidup di bumi itu. Pemanya sekali maksiat ditampar langsung kan. Mungkin orang nggak bisa akan hidup di bumi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akhirkan azabnya, supaya diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla.
Di sini Allah mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur. Dan sesungguhnya manusia, sungguh mereka terlampau cinta dengan dunia. Lasyadid, melampau cintanya dengan dunia itu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tadi sudah saya katakan Allah sedang mensifatkan sifat penyakit dan obatnya di sini. Karena bahaya ikhwan, orang kalau terlampau cinta dunia, ini yang melemahkan kaum muslimin. Kenapa? Nabi SAW pernah mengatakan bahwa nanti di akhir zaman kaum muslimin yang mayoritas dikepung oleh minoritas orang-orang kafir dan kalah. Sehingga Nabi SAW mengibaratkan sebuah makanan yang dikerubungi orang-orang lapar. Sampai-sampai Rasul mengatakan, yushiku an tatada alaikul umamu kama tatada al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir kalian dikepung oleh musuh-musuh kalian seperti makanan dalam nampan dikepung oleh orang-orang lapar. Sahabat heran ketika itu dan mengatakan, amin qillatun nahnu yauma idzin. Rasul, apakah jumlah kami ini sedikit sehingga kami dikepung dari mana-mana? Kata Rasul, bal antum yauma idzin katsirun. Tidak, kalian banyak jumlahnya, mayoritas, yang ngepung itu minoritas. Maka sahabat bertanya, macam mana yang mayoritas bisa kalah dengan minoritas, wahai Rasul? Karena Allah sudah lemparkan kepada mereka dua penyakit. Kemudian Rasul mengatakan, hubbud dunya, yang kedua wa karahiyatul maut. Satu, cinta dunia yang berefek kepada takut mati. Kan itu ya. Orang kalau sudah cinta dunia pasti efeknya takut mati. Enggak mungkin tidak, pasti itu. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Man ahabba liqa Allah, siapa yang cinta ingin berjumpa dengan Allah, ahabballahu liqa'ah, Allah pasti cinta berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah, siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Maksudnya apa? Sini saya jelaskan. Kalau di dunia antum diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian antum investasikan nikmat itu untuk kehidupan akhirat. Antum belanjakan harta antum itu untuk membangun istana di sorga, membangun taman-taman di sorga, membangun sungai-sungai di sorga, membeli bidadari di sorga, dan begitu seterusnya. Sehingga antum tidak punya investasi di dunia sedikit. Maka ketika mati, menjelang ajalnya, pasti dia cinta ingin cepat mati. Dan Allah akan cinta dengan dia. Kenapa? Karena dia sudah jelas jalan baliknya ke surga kan. Rumahnya di sana, dia sudah bangun di sana, semua beli di sana, ya pasti ke sana. Ya. Tapi kalau seandainya dia investasikan semua di bumi, di dunia ini, dia beli rumah di dunia, dia beli kebun di dunia, dia beli wanita di dunia, semua dunia, tidak ada akhirat sama sekali. Kira-kira di saat sakaratul maut senang atau tidak? Pasti benci. Kenapa? Karena akan ditinggalkan rumahnya, akan ditinggalkan kebunnya, akan ditinggalkan istrinya, akan ditinggalkan anaknya, usaha, semua akan ditinggalkan. Bencilah dengan kematian dia. Ketika benci dengan kematian, Allah benci dengan dia. Makanya di sini Allah mengatakan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kapan manusia itu dikeluarkan dari kuburan-kuburan itu? Sering saya katakan kepada anda bahwa manusia saat sekarang yang hidup di permukaan bumi itu ya kurang lebih 6, 7 sampai 8 miliar lah, anggap begitu satu dunia. Tetapi orang-orang yang dikubur sejak zaman Adam sampai kita bukan miliaran lagi, boleh jadi triliunan. Sejak zaman Adam loh ya, sampai sekarang. Artinya orang yang dikubur jauh lebih banyak dibandingkan orang yang hidup saat sekarang ini. Anda bisa bayangkan kalau seandainya nih orang yang mati sejak zaman Adam kemudian dikumpulkan dengan orang yang hidup di zaman sekarang, kemudian dibangkitkan, berapa itu manusia itu yang dibangkitkan itu? Berapa banyak itu coba? Berarti banyak sekali kan? Mereka dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka pada hari tiupan kedua sangkakala Israfil. Disitulah yang disebut dengan Yaumul Ba'thi wan Nusyur, hari di mana manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar.
Itulah arti idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Di dunia orang bisa menyembunyikan sesuatu dalam hati. Antum benci saya, Anda tidak tahu. Antum hasad kepada saya, Anda tidak tahu. Antum dendam sama saya, Anda tidak tahu. Antum zalim sama saya, Anda tidak tahu. Itu kan di hati antum kan itu. Di dunia susah kita ini menerka-nerka, yang ada takut sudah. Kadang orang lihat tampangnya serem, jahat ini, rupanya dia baik pula. Tampangnya cakep, bagus, rupanya copet. Kita nggak tahu kan? Nggak bisa dilihat dari tampang itu. Tetapi pada hari kiamat itu Allah mengatakan wa hussila ma fis sudur. Semua isi hati ditampakkan, tidak ada satupun yang tersembunyi. Bayangkan. La yakhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun perkara yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Semua tampak dan semua dipermalukan di hadapan manusia. Oh, rupanya kamu yang begini di dunia. Patut kau dekat-dekat kan itu. Nanti di akhir itu saling menyalah-nyalahkan karena nampak masalahnya. Di dunia mulut kan tidak bisa bicara, bisa bohong. Di akhirat mana bisa, mulut dikunci masalahnya. Yang bicara tangan, yang menyaksikan kaki. Jangan itu, kulit kita loh jadi saksi. Sampai kulit mengatakan antakan Allah. Allah membuat aku bicara. Ketika badan menyalahkan kulit, kok kulit kenapa kau bersaksi untuk badanmu sendiri? Lima syahidtum alaina katanya. Kamu kan kulit kami, kenapa kau bersaksi untuk badanmu sendiri? Maka kulit mengatakan antakan Allah. Allah yang membuat aku bicara gitu. Jadi semua akan bicara gitu ya. Jadi tidak ada yang tersingkap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa bagaimana caranya orang benci kepada dunia dan tidak melampau cinta kepada akhirat, maka dekat-dekatlah dengan kematian. Dengan orang-orang yang mati itu. Pertama, sukalah antum ziaratul mardah. Kalau ada orang sakit, ziarah. Kalau antum ziarah kepada orang sakit, antum akan merasa antum juga akan memposisikan gimana kalau saya di posisi dia. Kan begitu ya. Kemudian yang kedua, sukalah antum memandikan mayat. Kalau antum memandikan mayat, antum akan terbayang, sekarang saya mandikan dia, besok saya dimandikan. Kan itu ya. Kemudian yang ketiga, menyolatkan mayat dan menguburkannya. Kalau antum menguburkan masuk ke liang lahat, pasti antum berpikir apa? Saya pun akan dikubur seperti dia. Disitulah kita akan benci dengan dunia. Karena semua akan ditanya. Ini yang pertama. Maka biasakan dekat dengan perkara-perkara kematian. Yang kedua, kata para ulama, pandanglah orang-orang ashabud dunya wa masiruhu. Pandang orang-orang yang pernah berkuasa, orang-orang yang pernah diberikan jabatan dan harta yang berlimpah. Bagaimana ujung akhirnya? Bagaimana ujung akhirnya? Coba lihat orang-orang kaya ketika di dunia diagung-agungkan orang, ketika mati masuk kuburan tak ada satupun harta masuk di dalamnya. Apalagi kalau kita cerita Al-Quran ya, bagaimana kondisi Namrud, bagaimana kondisi Korun, bagaimana kondisi Fir'aun. Allah azab, bahkan menjadi cerita yang buruk bagi mereka. Padahal ketika mereka masih hidup, dia lulukan oleh kaumnya. Jadi yang kedua kata para ulama obatnya supaya kita tidak melampau kepada dunia, lihatlah orang-orang kaya di sekitar kita dan bagaimana akhir kehidupan mereka. Lihat, karena dunia ini madrasah ikhwan. Kalau antum sekolah S1, S2, S3, S-teler bayar jutaan, ratusan juta tuh. Ya kan, kalau antum kuliah kan bayar. Belum lagi bukan hanya bayar saja, capek datang ke kelas, dengar ini, harus tesis dan macam-macam. Tetapi madrasah yang tidak bayar itu adalah madrasah kehidupan. Lihat di sekeliling kita. Lihat di sekeliling kita, mungkin ada orang kaya, dulunya kaya jadi bankrupt gitu ya. Dulunya mungkin anggota DPR atau apalah ya, sekarang jadi gelandangan ya kan. Ada orang mungkin nyalon kepala desa nggak kena, telanjang jadi gila kan itu ada ya cerita-cerita itu. Nah sebenarnya ini kan bisa dilihat gitu, bahwa akhir kehidupan dunia itu tidak semanis apa yang dikatakan manusia. Karena bagaimanapun dunia itu bukan kebahagiaan segalanya. Memang bisa menyumbang tetapi bukan segala-galanya, karena kebahagiaan itu adalah
apa yang tersimpan dalam hati. Kata Imam Ibnul Qayyim, siapa yang tidak masuk ke sorga dunia, maka dia tidak akan masuk ke sorga akhirat. Ketika ditanya, ya Imam, apa yang dimaksud sorga dunia? Kata Imam Ibnul Qayyim, itmi'nanul qalbi, ketenangan hati. Karena kalau hati tenang, miskin pun jadi kaya, sempit pun jadi luas. Coba kebalikannya, orang kaya sempit hati, rumah gede-gedenya nggak kerasan dia tinggal di situ. Pokoknya jalan sana, jalan sini, nanti sampai rumah keluar lagi, kayaknya nggak tenang tuh. Ya. Artinya bahwa karena sebenarnya yang membawa ketenangan itu bukan rumahnya, bukan pekerjaannya, hatinya sebenarnya. Nah itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri ayatnya dengan inna rabbakum bihim yauma idzin lakhabir. Kita harus ingat kita ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara tafsir singkat dari surah Al-Adiyat.